Ramadan kerindu kamu kesayangnya. Kangen kebersamaan. Gimana? Takut. Oke, makasih Asna. Takut. Ramadan kurindu kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, waalaikumsalam Akbar. Boleh banget gue. Hai. Halo Mbak Juli. Hai. Halo, halo. 6 tahun kali ya? 6 tahun ya? 6 tahun ya. Udah waktu SD kali ya? SD ya, SD. Oh. SD. Kelas berapa ya? Kalau mulai puasanya kelas 1, cuman kalau yang benar-benar full di kelas 3. Umur berapa sih? Mungkin 5, 7. Enggak dong. Masa umur 5 tahun udah kelas 3 SD? Enggak dong. Oke, oke. Kalau mulai puasa kayaknya dari kecil deh. Sebelum SD mungkin. Awal puasa tentunya pas akhir balik. Akhir balik itu pas di sunat ya. Umur 7 tahun, saya puasanya umur 11 tahun. Oh, oke. Ya, pas Akhirnya- SMP. Waduh, kalau mulai belajarnya nih ya, diajarin sama orang tua tuh dari mulai kecil sih sebenarnya. Kayak dari mulai SD tuh udah mulai belajar puasa. SD kelas 1 tuh masih ya pasti ada bolong-bolongnya ya. Sama dulu tuh kalau anak kecil tuh bukanya setengah hari, tau gak sih? Pas azan zuhur tuh buka nih, ntar jam 1 puasa lagi. Jadi mulai belajar dari kecil gitu. Usia berapa ya? Kayaknya aku dilatih tuh dari kecil, tapi yang kayak 3 jam sekali buka, ntar zuhur buka gitu. Iya, tapi aku dari kecil, dari kayak umur 5-6 tahunan gitu. Saya tuh diajarkan puasa sama orang tua pada saat kelas 1 SD, Mas Akbar. Umur berapa ya? 6 tahunan. 6 atau 7. 6 tahun. Dan itu juga puasa setengah hari belajar. Mungkin ya, usia 7-8 tahun kayaknya. 8 tahun. Iya, 7-8 tahun. Ya, tapi ya puasanya ya kadang tuh penuh gitu. Kadang nggak, tapi sering nggaknya sih kalau dulu ya awal-awal ya. Masih belajar dan teman-temannya kan juga rata-rata juga mungkin ada yang nggak puasa juga, akhirnya sedikit tergoda. 7 tahun atau 8 tahun gitu, lupa. 8 tahun. Belajar puasa itu TKB kayaknya 5-6 tahun. 1 SD. 1 SD kayaknya 6 atau 7 tahun lah. Senengnya puasa tuh dulu terawih rame-rame, tapi tuh kayak terawihnya sama teman-teman tuh kayak seminggu pertama doang, yang cuma mau minta tanda tangan imam kayak gitu tuh, itu yang paling Tugas biasanya. iya, itu kayak yang seru aja gitu. Ya berantem pakai sejadah ke sarung gitu. Kita nggak pakai sarung, ke sejadah. Oh, iya. Momen buka puasa sih. Momen buka puasa ya. Bener kan? Nggak salah kan? Momen favorit. Ngabuburit. Dulu kan kalau waktu SD itu ada kayak semacam alun-alun gitu kan, alun-alun. Di situ tuh ada yang jual makanan, terus ada juga yang kayak jual mainan gitu-gitu. Jadi kayak apa ya, menunggu waktu berbuka puasa. Kita ngabuburit dulu gitu kan. Lebih ke hafalan surat di sekolah yang setiap pagi. Sebenarnya lebih karena nggak belajar di kelas, jadi hafalan surat adalah jalan ninjaku. Oh, oke. Oh ada. Apa sih? Biasanya kalau lagi taraweh itu kita suka nyatet materi terus nanti minta tanda tangan ke penceramahnya. Wah, itu udah paling berkesan banget. Itu paling favorit. Oh iya dong, jelas. Mungkin kalau aku karena keluargaku, mamaku khususnya punya warung gitu, terus kalau puasa tuh suka tiba-tiba jual es buah kayak gitu, suka bantuin. Jadi hektiknya ngabuburitnya itu loh, bantuin mama jualan es buah. Terawih, tahu nggak sih kalau terawih dulu ya, namanya anak-anak nih, kita tuh ada di paling belakang. Nah, orang-orang lagi terawih, kita tuh jajan. Nanti kalau orang udah salam tuh, kita pura-pura ikutan terawih, pura-pura ikutan sholat. Iya, namanya anak-anak ya kan. Buka puasa bersama kedua almarhum orang tua. Paling favorit sampai sekarang, yang sangat dirindukan. Yang paling seru tuh sepedahan gitu, sepedaan jauh gitu. Memang sih haus gitu ya, tapi sepedanya itu kan karena rumahku tuh di gunung gitu ya. Jadi tuh biasanya sepedanya tuh ke kayak tempat-tempat hutan-hutan kayak gitu, nyari buah-buahan dari hutan.
Nah, nanti buah-buahannya itu disimpan, nggak langsung dimakan loh ya. Oh. Di situ ya, ini saya luruskan, disclaimer dulu. Nggak diicip juga ya. Jadi buah-buahan dari hutan tuh terus kita bawa pulang nih. Jadi waktu kita pulang ya kan kita taruh nih di satu rumah atau tempatnya siapa kayak gitu. Nanti habis maghrib kita habis buka mau berangkat tarawih itu kita kumpul semuanya di situ kita makan bareng-bareng tuh buah-buahan dari hutan. Itu kayaknya seru banget tuh momen kayak gitu. Bukber kali ya rame-rame gitu sama keluarga sama temen. Pas kecil tuh main selepetan sarung gitu ya, karena pakai sajadah juga gitu kan. Iya. Luar biasa. Terus main obor di desa, Tapi mainannya pas yang lainnya sholat tarawih. Oke. Kalau dulu kayaknya masih seger ya, maksudnya puasanya pas lagi sekolah tuh nggak capek, cuman dulu kayaknya capek. Kalau sekarang puasanya sambil kerja kan lumayan ya gitu. Tapi terasa capek dan menahan hawa nafsunya. Mungkin kalau dulu ya masih sama orang tua. Kalau sekarang kan kalau udah kerja jauh dari rumah sendiri gitu kan, bukannya sendiri, sahurnya sendiri gitu. Berbeda sih. Dulu ya suasananya mungkin lebih rame ya. Kalau dulu kan masih ada nenek, kakek gitu. Cuman kalau sekarang itu berbeda, ya, makin sedikit gitu. Nenek udah nggak ada gitu. Jadi kayak ada yang kurang gitu. Kalau dulu tuh nggak tahu ya, yang saya rasa tuh lebih hangat, lebih meriah gitu ya. Kalau sekarang mungkin lebih berbeda karena dulu berbuka puasa sudah di rumah. Kalau sekarang terkadang buka puasa masih di jalan, masih perjalanan dinas seperti itu. Yang membedakan sih di situ. Cuma ya tetap harus berusaha menggali apa sih makna dari yang kita lakukan di hari ini kayak gitu. Oh, ada banget dong. Alhamdulillah kalau sekarang tuh kita lebih khusyuk, lebih menjalannya juga nggak pakai beban gitu ya. Ditambah lagi sekarang tuh dulu disiapin nih, sahur, buka disiapin sama orang tua. Sekarang justru aku yang menyiapkannya gitu, untuk suami, untuk anak gitu. Kalau sekarang yang lebih inget dosa sih ya, gitu. Jadi lebih ibadahnya lebih di ini. Ya maksudnya setiap tahunnya tuh pasti ada perbedaannya lah puasanya gitu. Pasti pengennya yang lebih baik lagi dari ibadahnya, dari hawa nafsu ya. Menahan hawa nafsunya gitu. Kalau dulu ya, itu kan kalau puasa gitu, ya mungkin kita mikirnya tuh untuk diri kita sendiri gitu ya. Diri kita sendiri dalam artian, ya udah gitu. Misal aku puasa ya untuk diriku sendiri. Terus kadang-kadang tuh doanya tuh mudah-mudahan aja cepet-cepet Lebaran. Nanti kalau Lebaran tuh kan biasanya dapat angpau banyak ya. Angpau banyak dari saudara-saudara atau keluarga kayak gitu. Nah kalau sekarang tuh sama juga gitu. Kita mikirin angpau, tapi kita yang ngasih keponakan-ponakan kita gitu. Jadi serunya di situ mungkin ya. Jadi ada serunya masing-masing. Kalau dulu tuh ya kita tuh kayak nungguin gitu momen tersebut untuk dapat angpau gitu waktu Lebaran. Kalau sekarang ya kita seneng aja gitu. Kita bisa bagi-bagi angpau. Terus keluarga waktu sekarang tuh kumpul-kumpul. Apalagi kan kemarin kan sempat ada pandemi juga. Itu kan beda banget ya. Kerasa ya maksudnya Lebaran kok sepi. Biasanya keluarga kumpul. Biasanya keluarga-keluarga pada mudik, pada pulang kampung semuanya. Tapi kok sepi. Sekarang kan bisa kumpul lagi. Nah, jadi kerasa banget nih ininya. Oke, mungkin perbedaannya mungkin dari waktu aja sih. Kayak kalau dulu masih bisa buka di rumah, kalau sekarang pasti mostly gara-gara kerja kali ya, bukanya di jalan gitu. Kalau sekarang karena udah kerja, jadi kayaknya kurang banget waktu buka puasa bersama keluarga dan teman-teman sih. Kalau dulu puasa di rumah, sekarang puasa di Jakarta, nggak sama keluarga, sendiri-sendiri. Yang pasti ya puasa ya. Terus tarawih, iya, zakat. Yang paling ditunggu ya takbiran gitu. Iya. Ada ngabuburit biasanya kan sambil nyari bukaan sama bukbernya nih kayaknya udah paling sering nih kalau misalkan tiap bulan puasa tuh pasti sering janjian bukbernya nih. Taraweh, harus ada kan? Ya, betul sekali. Tilawatil Quran, saling memaafkan, dan yang paling penting adalah buka puasa bersama, wajib. Wah, yang pasti bukber dong sama teman-teman. Itu jadi ajang
reunian bareng sama teman-teman. Jadi biasanya tuh setiap seminggu sekali tuh pasti ada jadwal. Apalagi dulu zaman sekolah itu jarang banget buka puasa di rumah kalau weekend. Pasti reuni sama teman-teman tuh buat buka puasa bersama gitu. Kalau aku menyempatkan diri pasti sebelum sahur itu sholat sunnahnya itu gitu. Karena kan nggak jarang tuh kalau setiap nggak puasa kan pasti buat bangun malam tuh susah banget. Nah itu kan kesempatannya tuh adanya di situ. Tetap sedekahnya tetap. Kedua baca Qur'annya harus. Sholat sunnahnya juga dijalani. Sama mencari ilmu sebanyak-banyaknya mumpung di bulan Ramadan berkali-kali lipat pahalanya. Disering-seringin lah kayak doa-doa bareng kayak gitu. Kalau semisal nanti habis doa bareng kan biasanya kan nyambungnya ya itu kan ke buka bersama bareng. Nah di situ sih gitu biasanya kan momen yang cukup spesial buat kita para pekerja dan itu cukup menghibur adalah ketika kita buka puasa bareng gitu. Ketika kita bisa kumpul-kumpul tanpa ada beban dan bisa makan-makan. Jadi ngiler nih. Buka puasa bareng, atau kita ke masjid buka puasa bareng anak masjid, anjay, keren banget. Anak panti maksudnya, kan lumayan dapat amal lah berkali lipat. Biasanya teman-teman aku buka puasa di rumah, jadi semoga tahun ini terrealisasikan juga buka puasa di rumah aku. Bukber. Ya, Harus ada bukber. Wajib berarti. Wajib harus ada dari 30 hari harus ada minimal 1 hari bukber. Oh, oke. Berkumpul bersama keluarga besar. Dan itu tuh rasanya saat bulan puasa tuh kayaknya bahagia banget gitu kan. Ya buka bersama gitu. Ya itu sih mungkin pengen jualan es buah lagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Ramadan itu bulan yang suci, penuh berkah. Apapun yang kita lakuin saat bulan Ramadan itu jadi pahala gitu. Jadi jangan dijadiin beban gitu, tapi dijadiin motivasi untuk terus semangat gitu, nahan hawa nafsu segala macam gitu. Tiap waktu yang kita jalani harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan bersama orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Kenangan ketika kita nggak ada beban hidup yang sebegitu besarnya. Itu sih. Kebersamaan sih. Kebersamaan. Lebih ke semoga bisa bertemu dengan teman-teman ya, dan teman-teman tidak omong doang kebetulan, jadi ya rindu dengan kebersamaan teman-teman. Kangen kebersamaan. Gimana? Takut. Oke, terima kasih Asna. Takut. Yang dulu dirindukan tuh karena momennya ya gitu, maksudnya dulu memang sampai sekarang pun masih mengincar THR gitu. Kalau dulu THR dari saudara, sekarang dari kantor gitu kan. Itu momen-momen ngasih THR sama biasanya sore-sore itu pesantren kilat. Oh, terima kasih Rita.